Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Kali ini dalam pelajaran matematika. Nah, bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar tentang pembulatan bilangan atau taksiran hasil operasi dua bilangan cacah atau pecahan. Yang pertama kita akan pelajari adalah tentang pembulatan bilangan. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Nah, kita berdoa supaya Allah memberikan kita kemudahan dalam belajar, ilmu yang bermanfaat. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Teman-teman, untuk lebih jelasnya tentang materi ini, yaitu pembulatan bilangan, silahkan disimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang taksiran hasil operasi dua bilangan cacah atau pecahan. Nah, penaksiran berkaitan erat dengan pembulatan. Oleh karena itu, sebelum melakukan penaksiran, kita bahas terlebih dahulu aturan pembulatan pada bilangan cacah atau pecahan. Nah, mari kita perhatikan dan kita lengkapi contoh pembulatan di bawah ini. Nah, di sini Ustazah sudah beri kuncinya ya. Kalau angka 1, 2, 3, dan 4 ini dibulatkannya menjadi 0. Sedangkan 5, 6, 7, 8, 9 ini dibulatkannya jadi 10. Nah, sekarang mari kita lihat. 1,8 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi berapa? Kita hitung di sini ya. 1,8 ya, dibulatkan ke satuan terdekat. Kita lihat angka yang ada di belakang koma. Ya. 8 di sini, jika kita lihat kuncinya di sini, 8 jika dibulatkan menjadi 10. Nah, berarti kita coret, kita jadikan 10. Kita tulis nolnya di sini, 1. Ya. 0. 1 tambah 1 jadi 2. 2,0 atau bisa ditulis 2. 4,4 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi di sini 4. Nah, apakah benar? Kita hitung. 4,4. 4 di sini. Ternyata 4 pembulatannya menjadi 0. Kita coret, kita ganti 0. Nah, jadinya adalah 4,0. 4,0 atau bisa ditulis 4. Kalau 0 di belakang koma itu tidak perlu ditulis. Sekarang berikutnya 7,2. Ya. 7,2. Kita lihat di sini. Yang di belakang koma, angka yang belakang di sini. 2 di sini pembulatannya adalah ke 0. Berarti kita coret menjadi 0. Berarti 7,0 atau bisa ditulis dengan 7. Nah, berikutnya 8,8. Kita tulis di sini ya, 8,8. 8 di sini adalah pembulatannya menjadi 10. 8 kita coret, kita ganti 10. 0 di sini ditulis 1 di sini. 0,1 tambah 8 berapa? 9. Nah, 9,6
0 atau kita tulis 9. 12,5. 12,5. Nah, kita lihat yang angka di belakang koma. Di sini angka yang di belakang. 5 pembulatannya berapa? Oh, ternyata 5 pembulatannya menjadi 10 di sini. Ya. Kita tulis 5, kita coret, kita ganti dengan 10. 0 tulis sini, 1 ditulis di sini. 0 turun, 1 tambah 2, 3. 13. Nah, 13,0 atau bisa kita tulis dengan 13. Nah, sudah bisa ya membulatkan ke satuan terdekat. Nah, berikutnya pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, sekarang mari kita coba membulatkan ke puluhan terdekat. Yang pertama adalah angka 12. Angka 12 jika dibulatkan, kita lihat angka 12 di sini. Yang kita lihat adalah angka yang di belakang. Angka yang di belakang ini, jika kita lihat kuncinya di sini tadi 1, 2, 3, 4. Nah, 2 di sini termasuk dibulatkan menjadi 0. Kita coret, kita ganti 0. Berarti 10. Nah, 12 dibulatkan ke puluhan terdekat yaitu menjadi 10. 55. 55. Kita lihat di sini 55. Nah, 5 di sini, 5 yang angka di belakang. 5 di sini dibulatkan ke 10. Kita coret ganti 10. 0, 1 di sini. 0, 1 tambah 5 sama dengan 6. Menjadi 60. Berikutnya 64 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 64. Nah, kita lihat angka yang di belakang. Ya. Ke puluhan terdekat 6, 4 di sini diganti dengan 0. Nah, berarti sama dengan 60. Berikutnya 77. Kita lihat angka yang di belakang 7 di sini diganti dengan 10, dibulatkan dengan menjadi 10. Kita coret, kita ganti dengan 10. 0, 1 tambah 7 berapa? 8. Berarti bisa ditulis atau dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 80. Nah, sekarang kita lihat yang 111. Dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi, kita lihat 111. Nah, 111 di sini kita lihat angka yang belakangnya. Satuannya di sini. Ya. Ini dibulatkan menjadi 0. Berarti kita ganti menjadi 0. Ya, kita tulis 110 atau 110. Nah, berikutnya kita akan membulatkan ke ratusan terdekat. Mari kita coba. Nah, mari kita melakukan pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, kita lihat yang pertama adalah angka 175. Angka 175. Kita lihat yang di belakang ini puluhannya. Jika ini lebih dari 50 atau 50 ke atas, 50 sampai 100, ini dibulatkan menjadi 100. Nah, jika di bawah 50 atau 40, 30, 20 ke bawah,
itu kita bulatkan menjadi 0. Ya. Kita lihat dulu. Di sini 75. Ya. 75 sudah lebih dari 50. Berarti kita tulis, coret, kita ganti menjadi 100. 001. Nah, baru kita tulis 0. 1 tambah 1 berapa? 2. Kita tulis 200. Nah, di sini 245. 45 di sini kalau menjadi ratusan terdekat, 45 kurang dari 50 atau lebih dari 50? Ya, kurang dari 50. Berarti kita bulatkan menjadi 0. Ya. Berarti sama dengan 200. Kemudian 449. 49 kurang dari 50 atau lebih dari 50? Ya, kurang. Berarti kita coret, kita ganti 0, 0 atau sama dengan berapa? 400. Nah, begitu ya. Kemudian berapa lagi? 750. 750. Nah, 50 ini dibulatkan menjadi 100. Karena yang sama dengan 50 atau lebih dari 50 pembulatannya ke 100. Kita coret 0, 0, satunya di sini. Nah, 0, 0, 1 tambah 8, 1 tambah 7, 8. Atau 750 jika dibulatkan ke ratusan menjadi 800. Nah, yang terakhir 969 dibulatkan ke ratusan yang terdekat. 969. Kita lihat yang 69. Nah, 69-nya lebih daripada 50. Berarti kita bulatkan menjadi 100. 1 di sini 0, 0. Berarti berapa? 0, 0. 1 tambah 9, 10. Berarti pembulatannya menjadi ratusan terdekat adalah 1000. Nah, seperti ini. Sampai di sini sudah paham? Bisa kita lanjut ke pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Contohnya nanti untuk bilangan atau pecahan desimal. Nah, kita mulai. Pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Yang pertama, kita perhatikan angka pada persepuluhan atau angka di belakang koma. Jika angka tersebut kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan, sama seperti tadi. 1 sampai 4 itu dihilangkan. Ya. Kemudian kedua, ketiga, jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 5, maka pembulatannya adalah ke atas menjadi satuan. Nah, di sini contoh yang pertama tadi, jika angkanya 1,4, ini dibulatkan menjadi 1. Kenapa? Karena 4 di sini kurang dari 5. Ya. Terus kemudian contohnya yang berikutnya, 4,8 dibulatkan menjadi 5 karena 8 di sini adalah lebih dari 5. Nah, sekarang trik melakukan pembulatan pecahan biasa atau campuran. Perhatikan
Perhatikan pecahan 1/2. Pembilangnya 1 dan penyebutnya adalah 2. 1 nilainya sama dengan setengahnya 2. Ya, setengahnya 2. Jadi 1/2 dibulatkan menjadi 1. Nah, berikutnya perhatikan pecahan 3/5. Pembilangnya 3. Kemudian penyebutnya 5. 3 nilainya lebih dari setengahnya 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 3 di sini. Ya, lebih dari setengahnya 5. Ya. Jadi, jika dibulatkan menjadi 1. Nah, perhatikan lagi di sini. Perhatikan pecahan 2/5. Pembilangnya berapa? 2. Dan penyebutnya 5. Ya. 2 nilainya kurang dari setengahnya 5. Ya. Kurang nilainya dari setengahnya 5. Maka ini salah. Ya, ini harusnya 2. 2/5 jika dibulatkan menjadi 0. Nah, perhatikan berikutnya. Jika pecahan memiliki pembilang lebih besar atau sama dengan setengah dari penyebut, maka dibulatkan ke atas atau menjadi satuan. Jika pecahan memiliki pembilang kurang dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Nah, lebih lanjut mengenai pembulatan pecahan desimal, perhatikan. Sekarang kita menuju ke pecahan desimal, pembulatannya. Ya. Perhatikanlah. A 25,9 disebut bilangan pecahan 1 desimal. B 30,67 disebut bilangan pecahan 2 desimal. C 60,797 disebut bilangan pecahan 3 desimal. Aturan pembulatan bilangan pecahan desimal. Yang pertama, nah, jika angka yang mengalami pembulatan kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan. Misalnya di sini 1,23 sama dengan 1,2. Nah, karena 3 di sini kurang dari 5. Ya, dibulatkan sampai 1 tempat desimal. Yang berikutnya 2,452 sama dengan 2,45 karena di sini 2 kurang dari 5. Dibulatkan sampai 2 tempat desimal. Di sini 7,2321 sama dengan 7,232. Kita lihat yang terakhir di sini, angka terakhir di sini dibulatkan sampai 3 tempat desimal dan seterusnya. Perhatikan angka yang digarisbawahi dan angka yang ditebalkan. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya B. Jika angka yang mengalami pembulatan lebih besar dari 5, maka angka di depannya ditambah 1. Misal 2,49 sama dengan 2,5. Nah, 9 ini karena pembulatannya tadi ke 10, maka ini dicoret. Jadi 0, 1. 1 tambah 4 sama dengan 5. 0 di belakang di sini tidak perlu ditulis. Nah, jadi 2,5 dibulatkan sampai 1 tempat desimal. Berikutnya adalah 4,548 sama dengan 4,55 dibulatkan sampai 2 tempat desimal. Nah, karena kita lihat di sini 8 ini jika dibulatkan menjadi 10. Jadi kita coret 0 di sini. Kemudian 1. Nah, 1 tambah 4 berapa?
5. Jadi 5, 0 di belakang tidak perlu kita tulis. Jadi 4,548 jika dibulatkan menjadi 4,55 dan seterusnya. Nah, sini ya. Perhatikan angka yang digarisbawahi dan angka yang ditebalkan. Nah, berikutnya adalah pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Yang pertama, kita perhatikan angka pada satuan. Kedua, jika angka tersebut kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Contoh di situ adalah 13 dibulatkan menjadi 10. Atau 3 di sini kurang dari 5. Nah, pembulatannya menjadi 10. 13 pembulatannya jadi 10. Nah, yang ketiga, jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas menjadi puluhan. Contoh di sini 48 dibulatkan menjadi 50. Kenapa? Karena 8 di sini adalah kurang dari 5. Pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Yang pertama, kita perhatikan angka puluhan. Ya. Yang kedua, jika angka tersebut kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Contoh 431. Nah, kita lihat angka yang dua angka di sini puluhan dibulatkan menjadi 400 karena 31 kurang dari 50. Ya. Kemudian yang ketiga, jika angka tersebut paling sedikit 50, maka dibulatkan ke atas menjadi ratusan. Contoh di sini adalah 471. Dibulatkan menjadi 500. Ya, karena 71 lebih dari 50. Nah, sampai di sini sudah paham? Nah, jangan lupa bilangan persepuluhan yang nilainya kurang dari 0,5 atau 1/2 dibulatkan ke bawah. Kurang dari 0,5 dan atau 1/2 dibulatkan ke bawah, ya. Kurang dari. Sedangkan bilangan persepuluhan yang lebih dari atau sama dengan 0,5 atau 1/2 dibulatkan ke atas. Berarti yang kurang dari 0,5 dibulatkan ke bawah, kemudian atau dihilangkan. Kemudian yang lebih dari 0,5 atau 1/2 dibulatkan ke atas menjadi satuan. Yang kedua, bilangan satuan yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Sedangkan bilangan satuan yang lebih dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas menjadi puluhan. Nah, yang ketiga, bilangan puluhan yang kurang dari 50 dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Sedangkan bilangan puluhan yang lebih dari atau sama dengan 50 dibulatkan ke atas. Nah, sampai di sini insya Allah semuanya sudah paham. Berikutnya adalah kalian mengerjakan latihan yang ada di halaman 33 dan 34. Ya, sebagai latihan di rumah. Kalau sudah, nanti silakan difoto kemudian dikirim ke ustazah. Ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.